senjatanya senjata tradisional. Nah, seperti ini ada mandau. Ini kita akan memperkenalkan senjata Dayak Kalimantan Tengah. Sekarang saya ingin bercerita sedikit dengan yang punya tombak dan mandau ini. Asal mandau ini dari daerah mana, Bang? Kalau menurut perjalanan sejarahnya, tombak ini dari daerah Kahayan Benteng. Kahayan Benteng. Ya, cerita perjalanan tombak ini kira-kira mungkin sebelum kemerdekaan pernah ada maling yang terkenal dengan keampuhan kekebalannya. Nah, sehingga tombak ini diibaratkan kata dibuatkan tidak ada yang kebal dengan senjata ini kalau dia ketemu ya. Dan singkat cerita, tombak inilah yang mengakhiri perjalanan si maling yang suka memeras di zaman itu ya. Nah, sehingga menurut pengamatan, karena saya yang turunan yang muda atau yang sekarang memegang tombak ini, saya melihat dari segi seni dan usianya ini sudah usia ratusan tahun, karena melihat dari pirannya dan motif ini lebih jelasnya saya belum tahu buatan mana, karena di sini bisa juga bahan kuningan. Dan tombak ini sangat dibutuhkan untuk menjaga diri. Menjaga diri, kenapa di sini ada kuningannya atau patah? Karena ini langsung dipakai untuk senjata jarak dekat. Nah, itu yang menurut pengamatan kita yang sekarang. Nah, itu sekilas kisah tombak tua yang kita pegang. Dan di sini kelihatan dari ciri-ciri dan yang nampak mungkin dia mengalami berbagai macam perjalanan dari awalnya ya, karena ini sudah menurut cerita yang saya ketahui ya, pernah membantu seorang keluarga yang sering dirampok di saat itu. Nah, sehingga senjata inilah yang menghentikan perjalanan dia memeras atau merugikan orang lain. Nah, itu ceritanya. Kalau sampai sekarang kita punya itu sebagai ya hiasan dan historisnya ya, historis ya, kita jaga karena ini warisan pelaku sejarah atau warisan dari cara orang dulu bertahan. Kalau sekarang kita cuma mengelola dan menjaga ceritanya. Cuma tombak ini seperti yang saya ceritakan tadi untuk membantu dan menolong saat ya kejepit atau kesusahan. Dan biasa ini selalu terselip di belakang pintu ya, jarang kita bawa keluar. Itu yang bisa kita ceritakan sekilas tentang sejarah tombak ini. Pemilik asal pertama kali yang punya ini siapa, Bang? Kalau pertama kali, kalau ceritanya tokoh dari daerah Kahayan Benteng ya, dari Bawan ya, kira-kira mungkin dari daerah Bawan ya, kalau jadi daerah
dari daerah Kahayan Benteng lah. Ya, ceritanya. Ya, cerita. Kahayan Benteng. Kalau Kahayan Benteng itu sekarang di Kabupaten Pulau Pisau. Ya, jalur ke. Jalur Kahayan Kahayan. masuk Kabupaten Pulau Pisau berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas. Ini tombaknya memang kelihatan sudah berkarat ya. Ya, Memang jarang dibuka. Ini pun baru dibersihkan, baru kita bersih. iya. Dan ini mempunyai dua sisi yang tajam. Ya, sisi tajam. Dan runcing. Ya, dan runcing. Begitu yang bisa kita. Ini bahannya dari apa kira-kira ini? Kalau ini kira-kira apakah kayu ini dari meliti atau bagaimana kalau ini? Kelihatan sangat tua. Lentur dan kuat. Kuat. Ya, kuat. Seratnya kuat. Ya, Ini berbahan kuningan. ya, kuningan tua. Kuningan tua, kelihatan sekali. Iya. Ini warna merahnya pun sudah pudar. Ya. Kelihatan sekali ya. Ini tidak untuk diperjualbelikan ya. Ini hanya sebagai Hiasan dan kenangan. ya. Jadi untuk edukasi teman-teman pecinta kearifan lokal Kalimantan. Nah, ini kawan kita hanya untuk edukasi, bukan untuk diperjualbelikan ya. Iya. Ini jadi bisa pegang Mas. Boleh. Ini ya. Ini panjangnya kurang lebih seperti inilah. Iya. Nah, satu jengkal. Itu jengkal. Ya, 1,5 jengkal lah. Ya, Enggak, seperti ini. 2 meter. Ini tombaknya ini ada kuningan di sini ya. Ya, Sampai kuningan. sini kuningan. Ini ukiran kuningan. Seperti di zaman kerajaan ya. Iya. Kerajaan. Tapi di tempat kita Kalteng nggak ada kerajaan. Mungkin ini bagaimanakah hasil pertukaran orang zaman dulu barter ya, dengan orang-orang luar. Nah, dulu pasti yang bisa barter itu orang-orang tokoh dengan orang-orang luar gitu ya. Tokoh kampung atau Ini sangat lentur ya. Nah, ini sudah menghitam. Ini bukan kayu ulin atau kayu besi ya. Bukan. Cuma Diprediksi ini mungkin kalau meliti nggak ada bongkingnya, bukan meliti ini. Kalau meliti ada bongking-bongkingnya yang seperti ini memang dibuat mata khusus kayunya ya. Sepertinya ini dibuat khusus, dicari khusus ini bahannya. bahannya. Seperti ini. Ini berkarat ya. Semoga teman-teman pecinta alat tradisional Dayak seperti ini ya, bisa melihat, bisa belajar, sama-sama kita belajar. Karena orang Dayak sendiri banyak yang belum mengenal. Mungkin anak-anak kita nanti ya harus banyak belajar ya. Ya, sekarang kita memberikan edukasi bagaimana nenek moyang kita dulu membuat pusaka atau gimana pusaka-pusaka mereka, alat tradisional mereka seperti ini. Nah, seperti inilah ini untuk jaga rumah ya. Ya, khusus Di depan pintu, di penjaga palang. penjaga palang pintu ini. Seperti ini ya. Jangan tidak untuk dibawa keluar. Tidak untuk dibawa keluar, hanya untuk jaga rumah. Seperti ini. Sekarang kita ada mandau di sini ya. Mandau. Sebelum kita beralih ke mandau, jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan, dan jangan lupa bagikan yang banyak ya. Ya, boleh. Ya, bisa.
sederhana ukiran. sangat sederhana seperti ini. Ini belawit kunci 3. Kalau kita lihat dari luar ini 1, 2, 3 ya. Iya. Seperti ini. Ini ada burung enggang, buntut burung enggang. Ini buntut harwe. Ya, ini didapat dari Bukit Telunjuk. Ini didapat dari Bukit Telunjuk ya, di Hulu Kahayan. Ini itu sama. Itu pemberian teman. Ya. Gitu ya. Kalau kita lihat di langgainya ini dari kayu lampah humbalang. Itu ini ada hiasan, buah sengkahut. buah kangkut. Ini ada buah apa ini? buah hutan lah. Ya, Pokoknya sering diikat di mandau seperti itu. ada tulisan rajanya. Dan ada sedikit berrajah tulisan raja ya. Di situ di sini ada taring-taring seperti itu. Ada kain kuning. Di sini ada rajah juga ya. Nah, ini kain merah. Dan uluhnya itu dari tanduk busa yang jatuh dapat orang tua dulu saat berburu. Jadi dapat tergeletak di tanah. Jadi bisa dikatakan itu kalau orang Dayak Bilang bulumpeng. ya tanduk pelumpeng. Tanduk bulumpeng atau bahasa kerennya tanduk pukul. Ya, tanduk pukul yang jatuh sendiri. Ini berat, tanduknya jatuh sendiri dari kepala jangan Ya, kijang. dari kepala kijangnya itu langsung lepas sendiri ya, Ya. karena terlalu berat. Biasanya tanduk-tanduk seperti ini kami bilang bagus untuk ganggang mandau karena dia padat, jarang kropos ya. Iya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat dari sininya ini menggunakan getah nyatu ya. Ketipe ya. KTP-nya nih menggunakan getah nyatu. Di sini sulatnya sangat rapi sekali, sangat rapi. Dan rambutnya itu rambut Rambut orangutan rambutan dulu, dapat dulu. seperti ini kan. Jadi walaupun seperti ini sangat sederhana mandau kita ini. Ini juga dari kulit Terenggiling itu kayaknya. kulit terenggiling ya. Ya. Kalau bahasa kami ahem namanya. Ya, Ya. terenggiling. Yang makan semut itu lah. Ya. Terus kita Motif ganggang itu ganggang motif kepala burung budak itu. nah seperti ini motif kepala burung geruda ya. Seperti itu teman-teman bisa melihat Motif lemanteknya. motif lemanteknya ada. Lemanteknya besar tinggi ini ya. Iya. Ini motif burung geruda. Itu sebagai hiasan ya. Hiasan dan di rumah. Seperti ini mandaunya. Sebelum kita membuka ini sekali lagi bagikan ya, dan jangan lupa like dan subscribe ya channel kita, karena subscribe itu gratis. Seperti ini. Nah, ini mandaunya seperti ini. Ini petahnya ya, bulan 1. Ini termasuk butung berumpung bulu lilat ya, karena ini dua apa namanya ini kelekut bajainya. Kerkot bajai. Kelekut bajainya ini termasuk butung berumpung bulu lilat. Seperti itu. Ini lihat dari belakang. Tajam sekali ini Mas Bro. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya, selikur. Likur.
Ini tempaan ini asli tebal ini bilang. Ya kelihatan aja ini berat, rasanya tebal ya. Sudah diban. Dan ininya pun kelihatan tulangannya sangat jelas ini, bersih. Memang mandau ini kayak sepertinya bilahnya tidak terawat, Ya. karena jarang dibuka. Jarang dibuka. Lihat motor pilih. Misalnya karena historisnya yang punya pasti tahu kan ceritanya. Iya. Jadi cerita mandau ini, bilahnya ini pemberian dari kawan, ya, pemberian dari kawan dengan pas saat ngobrol-ngobrol pertama. Dan yang ini pemberian dari Hulu Berito. Hulu Berito. Ya, saat ketemu dan tidak sengaja menginap di pondok di ladang, cerita-cerita padahal awal dapat benda ini tidak memang sengaja dicari ya, dapatnya itu karena berkunjung dan ngobrol dengan orang-orang tua yang suka berladang dan berburu, sehingga diberilah kita tanduk bajang ya, tanduk bajang belumpeng ya, sebagai kenang-kenangan. Jadi inilah yang membuat kita sebagai pengingat. Jadi ceritanya ini, dan ini didapat dari Hulu Bukit Telunjuk saat yang mereka ekspedisi yang sempat sesat Di nyasar di Bukit Telunjuk ya. ya, Bukit Telunjuk, sehingga Tahun berapa itu lah lupa. mungkin tahun kemarin aja rasanya ya, 1-2 tahun ini ya, sehingga saya diberikan bulu burung harway. Nah, karena katanya di sana masih asri, nah, dan burung harway ini masih ada di sana, sehingga yang jatuh-jatuh ini mungkin bagian kita yang Ya, jatuh-jatuh ini itu sudah jatuh. diberikan lah, kira-kira itu Diberikan filosofi. filosofinya diberikan kenang-kenangan dari daerah sana. Iya, karena itu jatuh sendiri dan saat teman-teman kita berjalan. Jadi ini kenang-kenangan dikasih mereka saat itu. Nah, jadi ceritanya ini mandau ini bukan satu orang yang mengerjakan atau menjawet ya, karena mungkin dia punya sejarah tersendiri. Dia tidak mau terlalu ganteng bajunya ya, terlalu ganteng baju, sehingga sudah diukir hulunya. Nah, dan anunya ini ganti orang yang membuat sarungnya ya, itu uniknya. Mandau pusaka ini istilahnya itu mengalir, tidak ditempa oleh satu orang ya. Mulai dari bilah, tanduk dan hulunya ini, dan orang bilang ini sulapnya beda-beda yang dibikin. Beda-beda. Ya. Sampai tali belawitnya mungkin beda juga yang beda yang bikin. Jadi itu ceritanya, sehingga mandau ini menurut yang ada keanehan tersendiri. Kalau seni sekarang mungkin lebih bagus karena banyak yang pengrajin yang hebat. Ternyata saat kita bikin mandau ini beda-beda orang yang beda-beda. Ya, itu sejarahnya. Dan ini sengaja saya ini beda-beda yang ngasih juga. Dari rambutnya ini lain orangnya, Rambutnya juga lain orang yang kasih ya. ya lain orang yang ngasih. Ini mungkin langgengnya juga lain juga yang ngasih. Ya ini perjalanan mandau yang saya anggap unik. Ya, unik. Ya. Sudah kalau nggak salah ada 4 mandau yang saya, cuma ini yang bertahan. Yang justru lepas itu malah bagus-bagus mandaunya, ukirannya bagus, bilahnya bagus. Nah, ternyata ini yang nggak mau pisah.
cocok. Ya cocok, atau mungkin ya karena kurang ukirannya. Jadi saat ada teman yang mandau yang lain Yang diambil. Nah, dan ini sudah sekian tahun kita miliki ya, sampai sekarang ya kita simpan saja di belakang pintu. Jaga palang pintu ya. Ya, jaga palang pintu. Ya, ternyata aura dingin, aura tidak mengganggu istilahnya. Ya, dia juga nyaman di belakang pintu. Inilah mandau. Kalau kain merah dan kuning ini dikasih juga. Ini dikasih juga. Kalau menurut ceritanya kain ini kenapa selalu ada kain di mandau? Ini baju dari petahu. Jadi petahu itu ada kainnya, kita minta bajunya. Saat kita membukukan mereka, kita bisa panggil dengan memegang baju. Nah, kalau kita panggil ini ada leluhur yang bisa bantu ya, kita pegang ini. Itu ceritanya dulu. Karena sekarang kita kurang sudah memegang benda pusaka karena ya zaman ya, dan pekerjaan lain-lainnya. Jadi ini sebagai pusaka yang memang kita simpan di balik pintu ya, itu gitu. Ini berarti ini mungkin nanti akan diwariskan ke anak Ya, cucu seperti anak itu. laki-laki untuk ya sebagai Walaupun ini tekang banyak number one. tangannya pengrajin. Tekang number one. Tekang number one kalau kamu bilang itu Tekang number one. tekang number one. Penguat roh dan jiwa. Ya, Nah, seperti itu ya. ya. Kalau di bahasa Indonesianya Jadi penguat roh dan istilah jiwa. kalau kita titip ini untuk anak atau untuk generasi, untuk istilahnya menebas jalan biar tertuntun tidak ada halangan ya, jadi istilahnya baratkan ada kayu apa yang menghalang kan. Jadi ini untuk Berfungsi. ya berfungsi untuk membuka jalan yang baik ya, bukan jalan yang aneh-aneh. Itu filosofinya ya. Dan kita juga titip pesan kalau kita berikan untuk generasi, ini bukan untuk hal yang aneh-aneh. Ini sebagai Warisan citra kita, bahwa kita kadang untuk hal yang baik gitu. Filosofinya. Ini ya. Ya. Nah, ini mandaunya. Ini motif Garuda ya. Iya, burung garuda dengan ukiran Ini ukirannya jelas sekali Mas Bro. Nampak sekali ini. Karena ini tanduk spesial ya. Tidak ada proposnya tanduk ini. dan di sini ada kalau kita bilang ini kunci apa nih? Di sini ada raja. Raja. Sini ada raja ya. Belakang ada sendal. Belakang juga ada raja. Nah, di belakang ada raja. Kalau mantek ada. Lamanteknya pun ada. Ini motif seperti ini memang jarang sekali. Jadi kawan-kawan bisa meniru seperti ini ya. Ukirannya walaupun sederhana, tapi kawan kita ini mungkin pengrajinnya spesial juga. Ya, kita Yang pesan. Karena sudah lama pengrajinnya juga lupa namanya. Iya. Yang buat ini juga lupa ya. Kayu kumpang kalau nggak salah. Hmm. Kayu kumpang. Menarik Bang. Berat. Malah sengkuak kah? Kayu sengkuak. Kalau ini dia abang bilang ini kayu sengkuak ya. Bahannya ini sarung ini kayu sengkuak namanya. Itu ini dari Sisik ahem. Ahem. Ini ya. Oke.
Jangan lupa like dan subscribe channel kita Kearifan Lokal Kalimantan. Salam sehat semua, salam budaya, dan bertemu kembali di channel kita yang lain ya, di video-video kita yang lain. Terima kasih banyak sudah menonton. Oke.